Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 150, Rumah Orang Tuanya. Davin menang istrinya dan tersenyum. Semoga papa dan mama tenang di sana, diusapnya punggung Hana. Amin. Hana selalu mendoakan mereka. Hana tersenyum. Anak yang pintar, diciumnya beristrinya sekilas. Hana diam ketika melihat mobil yang semakin dekat dengan arah rumahnya. Abang, ini beneran jalan ke rumah Hana. Nanti berhenti sebentar ya di depan rumah Hana. Ia begitu sangat senang bisa menunjukkan rumah yang pernah ditempatinya bersama dengan papa dan mamanya. Iya, nanti kasih tahu. Abang jadi penasaran. Davin mengudum senyumnya. Istrinya begitu sangat polos, bahkan arah tujuan datanginya sudah sangat jelas. Namun tetap saja tidak berpikir bahwa tujuannya ke rumah mendiang orang tuanya. Tapi kita berhenti di tepi jalan aja. Kita nggak bisa masuk ke dalam. Soalnya rumah itu ada yang punya. Nanti, bila Hana cukup untuk beli, kita baru bisa masuk ke dalam rumah itu lagi. Hana sangat rindu dengan kamar papa. Kalau kamar Hana selama meninggal diambil Kak Berliana. Kemudian, dia yang menempati. Ketika rumah dijual, semua isinya dijual sama Mama Susi. Katanya sih, semuanya bayar hutang. Sedikit demi sedikit Hana mulai membuka cerita masa lalunya. Pada saja hemat sekali. Mana uang gak mau dipakai, Davin tersenyum. Hehehe, iya, Hana tahu harganya pasti sangat tinggi. Tapi bila nanti uang Hana kurang, abang tambah ya. Iya. Hana sungguh rindu ingin lihat rumah papa. Hana tersenyum. Meskipun hanya melihat saja, hatinya sudah sangat senang. Ingin sekali yang mengatakan bahwa rumah itu sudah diambilnya. Namun Davin menahan kalimatnya akan keluar dari mulutnya. Abang berhenti. Dengan cepat Hana berkata ketika mobil sudah berada tepat di depan rumahnya yang dulu. Supir yang sedang mengemudikan mobil menginjak remnya. Mobil itu berhenti di depan pagar pintu. Hana tersenyum menatap rumah yang dulu memberikan kenangan indah untuknya. Ini bang rumahnya. Davin tersenyum. Rumahnya bagus dan terawat. Hanya melihat sekilas seperti ini saja sudah membuat istrinya begitu sangat senang. Ia tidak terbayang bagaimana rasa bahagianya Hana ketika mengetahui rumahnya akan kembali menjadi miliknya. Bang, kenapa pagarnya ada yang bukain? Hana menang Davin. Mungkin kalian security, kita tamu dek. Davin tersenyum. Iya juga bang. Mobil masuk ke dalam pekarangan rumah. Begitu juga dengan mobil Papa Surya yang mengikuti di belakang. Abang, Hana beneran gak enak karena Hana kita jadi malah kesini. Padahal abang membawa Hana pergi ke suatu tempat. Iya, tapi katanya minta berhenti dan kebetulan pagar dibuka. Jadi kita bisa masuk. Ayo turun, ajak Davin. Hana menganggukkan kepalanya. Begitu keluar dari dalam mobil, Hana memegang tangan mama mertuanya. Mama, ini rumah Hana dulu. Wow, rumahnya cantik sekali. Puji Mita. Hana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa kita hanya berdiri di sini? Surya mandang Hana yang hanya menatap rumah di tempat berdirinya saat ini. Iya pak, sebelum punya rumah keluar, sebenarnya kita pergi. Hana mandang Surya. Kenapa begitu? Tanya Davin. Nggak enak sama yang punya rumah, jawab Hana. Berhubung sudah sampai di sini, kita masuk aja. Siapa tahu dalam dikasih minum. Surya tersenyum dan kemudian berjalan terlebih dahulu bersama dengan istrinya. Abang jangan, malu.
Hana mencoba untuk melarang suaminya agar tidak mengetuk pintu rumah. Enggak lah, ngapain malu? Jadi Davin memegang tangan istrinya dan berjalan menuju ke pintu utama. Hana diam ketika melihat Papa Surya buka pintu rumahnya. Awalnya dirinya ragu untuk mengikuti Papa Surya yang masuk ke dalam rumah. Namun rasa rindu untuk bisa masuk ke rumah ini lagi, ia membuat langkah kakinya terus mengikuti dari belakang. Hana memandang ke setiap sudut ruang tamu yang dalam keadaan kosong. Jantungnya berdegup dengan hebatnya. Rasa senang dan bahagia seakan tidak bisa terucap dengan kata-kata. Bisa masuk ke dalam rumah ini saja sudah membuat hatinya senang. Setidaknya ada rasa rindu sedikit terobati. Mita memegang tangan Hana dengan wajah yang tersenyum. "Kenapa Papa bisa buka pintu rumah ini?" tanya Hana. Surya menunjukkan kunci di tangannya. "Apa Papa kenal sama si pemilik rumah?" "Iya, kebetulan teman Papa." Surya tersenyum. "Papa, terima kasih. Papa sudah mau ajak Hana ke sini. Bahkan Papa mau pinjam ini rumah hanya untuk Hana kunjungi." Hana meluk Surya dengan menangis. Apa yang dilakukan oleh Papa Surya sungguh membuat Hana terharu. Surya tersenyum dan mengusap kepala Hana. "Ini kuncinya, boleh Hana pegang. Sudah benar kunci rumah." "Iya Pak," jawab Hana yang memegang kunci tanpa mengerti makna. Davin tersenyum menang istrinya, seperti istrinya masih tidak bisa memahami tentang rumah ini. "Di mana kamar Papa?" Davin bertanya. "Ada di lantai atas." Hana tersenyum dan menunjuk ke atas. "Kita lihat," Davin menawarkan. Hana menggelengkan kepalanya. "Kenapa nggak mau?" Davin memandang istrinya. Ia baru bisa mengajak Hana datang ke rumah ini setelah Hendra mengosongkan rumah. "Nggak sopan, gak enak sama yang punya rumah. Sudah dikasih izin masuk aja." Hana sudah senang. Hana tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Davin memeluk dan mengusap kepala istrinya. "Ayo kita lihat, Adek bebas untuk melihat isi rumah ini." Hana menggelengkan kepalanya. "Ayo sayang, katanya pengen lihat." Kunci sudah Hana pegang. Mita memegang tangan menantunya. "Tapi Ma, besok kita akan ke notaris untuk akad jual beli rumah dan balik nama sertifikat kembali ke nama Adek." Davin memegang kedua belah pipi istrinya dengan tersenyum. Hana diam ketika mendengar ucapan suaminya. "Sebenarnya abang sudah coba untuk rumah ini sama yang membeli. Namun setiap kali abang datang dan melakukan penawaran, mereka selalu saja menolak dengan alasan tidak mau menjual. Sampai pada akhirnya abang cerita ke Papa dan bawa Papa untuk berjumpa dengan si pemilik rumah. Ternyata yang punya rumah ini sahabat lama Papa, jadi beliau memberikannya." Davin tersenyum. Hana hanya diam dan menangis. Ia sungguh sangat terharu ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Bisa memiliki rumah ini kembali seperti mimpi untuknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.